PDIP gabung Prabowo masa karena nggak kuat jadi oposisi? Guys, kalau PDIP resmi gabung ke pemerintahan Prabowo, jadi resmi, hampir nggak ada oposisi yang bakal kontra sama pemerintahan. Walaupun beberapa pengamat juga bilang guys, meski semua gabung ke pemerintahan, tapi harus tetap kritisi kebijakan yang nggak pro rakyat. Menurut kalian, PDIP mending oposisi atau gabung pemerintah aja? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini PDIP sekarang merapat ke pemerintahan. Ada apa ini sebenarnya ini ya? Ini negara demokrasi. Kenapa tidak disisakan oposisi di negara ini? Mengapa semua partai bukan mementingkan rakyat, malah mementingkan kepentingannya sendiri? Ingat ya, tanpa oposisi pemerintahan bisa mengalami beberapa akibat negatif. Ya, antara lainnya adalah satu, kurangnya akuntabilitas. Tanpa oposisi yang mengawasi, pemerintah bisa bertindak semena-mena dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bisa meningkat karena tidak ada ruang, tidak ada yang mengawasi dan mempertanyakan tindakan pemerintah. Kedua adalah kekurangan inovasi dan kreativitas. Oposisi berperan penting dalam mengajukan ide-ide baru dan alternatif kebijakannya. Tanpa oposisi, pemerintah bisa menjadi stagnan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ketiga adalah penurunan kualitas demokrasi. Demokrasi membutuhkan dialog dan perdebatan sehat untuk berbagai pandangan. Tanpa oposisi, demokrasi bisa menjadi lemah dan tidak representatif. Keempat adalah kemungkinan munculnya otoritarianisme. Tanpa oposisi yang kuat, pemerintahan bisa menjadi otoriter, semena-mena kepada rakyat dan menekan kebebasan warga sipil. Itu yang akan terjadi, kawan. Warga negara bisa kehilangan hak-hak dasar mereka seperti kebebasan berbicara dan berkumpul. Jadi warga akan dibungkam. Karena apa? Karena gak ada oposisi. Jadi gak ada inspirasi rakyat, suara rakyat itu disampaikan kepada pemerintah. Cukup di medsos saja. Kan gak ada yang mewakili suatu partai. Kan gak ada sama sekali untuk mewakilkan suara rakyat. Dan kelima adalah kurangnya transparansi. Oposisi berperan penting dalam meminta transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Tanpa oposisi, pemerintah bisa menutup-nutup informasi penting dan tidak transparan kepada publik. Aku yakin. 6 adalah kemungkinan konflik dan kerusuhan. Itu pasti terjadi. Karena apa? Ketika rakyat merasa tidak didengarkan dan tidak memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka, bisa terjadi konflik dan kerusuhan. Ingat ya, tanpa oposisi. Jadi jangan riang gembira Anda di seberang sana. Suara Anda tidak akan terwakilkan. Apakah mau kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan itu diterima mentah-mentah begitu saja? Ya tidak dong. Oposisi tidak. Oposisi bisa menjadi saluran untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan mencegah konflik. Penting untuk diingat itu bahwa setiap negara memiliki konteks politik yang berbeda. Kalau semua kerjasama gotong royong, wah itu bukan demokrasi kawan ya. Itu adalah kebijakan atau demokrasi atau negara kerajaan, bukan demokrasi lagi ntar. Keberadaan oposisi itu yang sehat dan yang sangat penting untuk menjaga demokrasi yang kuat dan bertanggung jawab. Ya, warga negara harus aktif dalam proses politik dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Dan ini berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ya. Sistem politik setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. Ada di negara dengan sistem multipartai, di mana terdapat banyak partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Ada juga negara dengan sistem satu partai. Oposisi dari pemerintah memiliki peran penting dalam demokrasi kawan ya. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, mengawasi kinerja pemerintah dan mengajukan alternatif kebijakan. Kali ini siapa ya? Siapa? Gak ada sama sekali.
yang mengawasi kinerja pemerintah, mengajukan alternatif juga ada, penyeimbangi kekuasaan itu gak ada. Gak ada sama sekali ntar di pemerintahnya Pak Prabowo, gak ada. Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental dari demokrasi. Warga negara memiliki hak untuk mengekspresi pendapat mereka, termasuk kritik terhadap pemerintah. Itu diperlukan perkritik itu. Supaya pemerintah itu tidak ugal-ugalan. Partisipasi warga dalam proses politik sangat penting. Warga segera harus aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan menuntut akuntabilitas. Kesimpulannya adalah keberadaan oposisi dalam pemerintahan sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. Tanpa oposisi, pemerintah dapat menjadi otoriter dan tidak bertanggung jawab. Kita lihat ntar ya, apalagi sekarang ya. Kita lihat dulu-dulunya ya. Pak Prabowo sendiri itu kan marah. Direncanakan ini, ditanyakan ini, dan untuk solusinya apa? Pak Prabowo kan marah. Sukanya marah. Tempo hari saja kawan ya. Terakhir bulan Agustus kemarin masih aja ya dia itu membahas 11% dari 100 lah kata Anies gitu. Masih aja dia baper. Sudah ingat kan? Jadi otoriter itu bisa diprediksikan ada di pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Itu asumsi saya. Ya bisa juga tidak. Ya semoga saja tidak kawan. Karena apa? Karena setiap pemerintahan itu yang menjadi raja itu hak mereka untuk pemerintahan, untuk memerintah semua warganya. Ya gak mungkin juga sih Pak Prabowo itu menekan rakyatnya untuk jadi patuh, tidak seperti korun. Ya semoga saja tidak kawannya. Dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang dan ke depannya kawannya, semoga membawa Indonesia yang damai dan makmur serta maju menjadi macan Asia katanya. Semoga saja tidak otoriter. Semoga saja tidak otoriter kawan. Ini yang saya harapkan. Karena apa? Karena gak ada oposisi kawan. Gak ada. Semoga saja tidak. Aku berharap penuh. Setiap negara karena memiliki konteks politik yang berbeda kawan ya. Penting untuk memahami sistem politik dan peran oposisi dalam pemerintahan. Warga negara harus aktif dalam proses politik dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Semoga pemerintahan ini ke depannya menjadi maju dengan pemerintahannya Pak Prabowo ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.